potensi yang berbeda-beda juga pastinya. Tapi balik lagi kepada eksekusi yang akan mereka lakukan. Karena ya kekuasaan dari coach hanya sampai ke red draft aja. Mereka nggak bisa ngebantu lagi ketika udah masuk ke dalam in-game. Mungkin biasanya ada titipan dikit gitu nih, kayak Titipan. mainnya ntar Gini-gini ke gold lane ya. ya, atau ke X-Pillen ya. Atau kalian main early-nya agak galak ya. Atau hati-hati invasi ya. Banyak lah, banyak banget ya. Kalau aku jelasin nih Sempet sampai ya? game ini kelar, kayaknya belum selesai itu penjelasannya. Jangan kalau gitu karena kita akan langsung masuk ke dalam lane up down kali ini di best of 3 series untuk game yang kedua. Dan ini dia untuk game yang kedua antara Onyx Prodigy dan juga Pajajaran Esports. 1 poin diunggulin oleh Onyx Prodigy. Dari game pertama kita tahu bawah objektif dari Pajajaran ini strong banget. Dia bisa secure turtle, perfect lord di game yang pertama. Jadi Onyx juga harus tahu nih sekarang. Kalau memang mau di mirroring lagi ya nggak masalah. Tapi make sure mirroring ini dapetin sesuatu. Jangan sampai nanti malah objektifnya didapetin sama Pajajaran dan Onyxnya malah jadi rugi nggak dapat apa-apa. Sama kayak dari game sebelumnya ya, karena seluruh objektif justru jatuh ke tangan teman-teman dari tim Pajajaran yang sekarang udah ada tabrakan yang langsung menuju ke arah seorang Keris yang lebih dahulu kehilangan HP yang cukup banyak. Namun untuk Little Wonderland ya, oleh seorang Boy bakal dia membuat dia jauh lebih unggul dari segi damage dan membuat Pang Lucu lumayan deg-degan sih seharusnya. Sakit banget itu double jab dari Boy ya. Ini perbedaannya Nevin. Kalau di XP lane dia nggak sesakit itu. Tapi kalau di jungle dari damage-nya akan lebih burst. Sementara di arah bottom lane, oh sakit banget ternyata. Stinger yang connect full dari stacknya. Tapi ya masih tetap belum bisa juga untuk numbangin Arvin. Ya sama-sama belum punya item yang terlalu maksimal juga. Dan power early dari Yunus memang begitu kuatnya. Dan sekarang Samuel bersama seorang di bakal coba memaksakan lagi Natex terjebak. Dan masih ada satu buah flicker. Dia juga belum punya turn memories ya. Jadi ini masih menjadi posisi yang aman untuk seorang Natex. Dan Arvin akan menjadi target berikutnya dari seorang Jiren Support yang mencoba untuk makan invasi. Still survive. Bukan target yang tepat sih untuk sebagai Uranus di arah game. Dan ini kalau yang Onyx mau dia bisa mirror lagi loh. Karena gold lane-nya udah nggak punya flicker. Natex sudah nggak ada flicker. Jadi bisa dibilang target yang lumayan empuk. Tapi kalau memang mau di kontes pun, Vision bisa diunggulin dan Dark Nightfall ternyata Arvin yang menjadi korban. Wow, mereka dapetin space yang begitu luas harusnya nanti untuk dapetin ke arah turtle-nya juga. Namun hati-hati nih, posisi dari seorang Boy, dari seorang Samuel juga yang ada di area mid lane bakal menjadi bahaya selanjutnya. Samuel udah punya Divine Judgment, siapapun bisa ditarik dengan adanya tambahan atau follow up damage seperti sekarang dari seorang Boy yang untuk memberikan surprise. Pang Lucu yang memegang satu real manipulation akan langsung balasir ngebuat dari seorang Boy-nya nggak bisa pulang terlalu cepat. Namun hati-hati, Divine Judgment tertarik. Pang Lucu yang sekarang harus ter-take down. Ho-ho. Ya ini terlalu keras mungkin ya kalau target selanjutnya adalah Ho-ho. Apalagi nggak ada damage juga nih yang dimiliki sama Onyx di momen tadi. Yep. Tapi ya kalau ditarik garis besarnya, turtle-nya jadi nggak di-setup oleh Pajajaran. Yang sebenarnya tadi dia bisa pegang momentum. Valentinanya dapetin boost. Tapi sayangnya ada Boy juga yang nggak buru-buru setup. Jadi dia bisa menang poking. Ya akhirnya dilepas juga dari turtle-nya. Bukan hal yang bagus sih kalau dipaksa kontes terus-terusan dan turtle jatuh ke tangan Onyx. Nah ini satu metode baru lagi ya yang dibawakan oleh teman-teman dari Onyx Prodigy ngebuat juga rotasi mereka pada akhirnya nggak tertebak dengan adanya seorang Boy yang tiba-tiba ngasih surprise damage ke arah Pang Lucunya. Sekarang mereka harus reset, mungkin mencoba untuk cari ke arah objektif yang lain seperti adanya seorang Natex yang sangat amat tertekan sih ngelihat dari outer turret yang udah nggak terlalu kuning untuk Pajajaran. Nih gold shield turretnya udah mulai dikikis, apalagi first item dari D ini Heptasis kan. Jadi burst damage-nya itu pastinya cukup Nevin. Jadi harus hati-hati. Jangan sampai nanti kayak ada inisiasi yang bagus atau out position bahkan dari Natex-nya. Karena punishment itu sangat-sangat mungkin dilakukan oleh Onyx Prodigy. Ya kita bakal lihat punishment seperti apa dengan adanya seorang dia yang sudah mulai muncul di arah ini. Natex mau nggak mau harus fokus ke arah Widin terlebih dahulu dan surprise. Ternyata jadi dari seorang Boy menahan Widin di dia bisa pulang lagi bahkan. Dan seorang Boy juga udah mulai tertangkap. Satu tembakan terakhir masuk dari seorang Natex. Real manipulation dibuka Cherry berhasil mendapatkan korban. Selanjutnya juga dua pemain harus hilang tapi ada di Pang Lucu. Dengan adanya real world manipulation di tangannya dan efek Terrify yang begitu besar ini hanya mampu untuk menahan. Kalau misalnya mau dipaksakan oleh Onyx Prodigy mereka masih punya 3 pemain di area top lane yang bisa ngebuat dari seorang Natex-nya gak bisa bertahan terlalu lama. Oke, hanya untuk poking sebenarnya. Kalau mau commit mereka butuh ultimate surge.
Jadi dari Cherry mungkin harus ada reward manipulation dan sebagainya untuk ke zoning. Dari segi emblem nih, nah pas banget kita ke arah Uranus dulu lah ya, ke arah Arkin. Pakai Brave Might dan untuk dasarnya basic common emblem, jadi dia bisa nge-skip ke arah Enchanted Talisman. Dia nggak perlu bikin Enchanted Talisman dulu. Brave Might-nya ini dipakai untuk tanky di depan. Dia sadar kalau memang dia frontliner satu-satunya. Ya. Jadi ya sebenarnya Quantum bisa juga kalau memang mau dipakai buat lari-larian. Oh, dan langsung dibuka kali ini dan ada satu penculikan dari seorang boy yang pada akhirnya berhasil padahal. Dan levelnya dibuka oleh seorang Jay Russell dan sekarang bahkan harus melarikan diri dari incaran yang terjadi. Pang Lucu juga menjadi korban selanjutnya. Wow, ini 2000 gold loh untuk Onyx Prodigy dan reward manipulation bahkan di commit WDD dengan turret rage-nya masih belum ada follow up sama sekali dan harus tumbang bahkan dari WDD. Mid turret-nya bakal coba untuk dipaksa, untungnya masih bisa di-clear. Untungnya masih bisa selamat juga ya dari teman-teman Pajajaran. Kehilangan WDD bukan jadi satu masalah yang besar. Dan Onyx Prodigy mereka lagi mendapatkan keuntungan yang luar biasa banyak sih. 3000 perbedaan gold, satu auto turret di area bottom lane yang sudah mulai menjadi incaran utama. Tapi beda nih untuk arah gold lane-nya. Kita ngeliat adanya satu dominasi tadi di arah early game. Tapi sekarang dari Pajajaran sepertinya bakal coba untuk menggeser rotasi mereka juga sama ke arah gold lane untuk menyeimbangkan dari outer turret yang sudah teman. Dan satu mid outer turret harganya bakal banget dipanjatkan dari Taruh Samuel. Karena seorang WDD dan follow up damage yang begitu cepat datang. Berhasil men-secure lagi WDD. Harus tumbang untuk ketiga kalinya. Wow, ini tempo yang hilang dari Pajajaran. Di game pertama mereka memang kalah dari segi kill tapi objektifnya dikuasain banget. Namun yang sekarang mereka seakan kayak pasrah aja ikutin pergerakan dari Onyx. Onyx mau ngapain mereka cuma follow. Iya, ikutin tempo permainan mereka dan sekarang efeknya yang diberikan ke arah seorang Samuel bisa dibalaskan juga dengan adanya damage yang masuk dari seorang D. Bahkan Naptek harus dibuka tutup boblekan dan gun default yang dibuka hanya untuk melakukan pergerakan defense saja. WDD mulai bersiap, jadi semua harus tumbang juga blastkan dari seorang Arvin. Masih mencoba untuk melakukan perlawanan di bagian depan pressure rat yang gak connect karena siapapun gak ngasih damage yang diharapkan dengan membawa Red di game kali ini. Arvin digebukin gak berkurang darahnya. Wah, sebel banget sih. Dia diem di depan bahkan revenge dan Tyrant Rage yang di-commit kali ini satu target yang bakal diincar. Cherry harus down namun punishment juga siap dilakukan oleh Onyx dengan Boy. Dengan double jab-nya yang sakit banget pastinya satu tarikan juga keluar karena WDD namun Boy berhasil dipunish. Next target mungkin Arvin tidak terlalu tanky dan harus mundur dari Pajajaran. Wah, lumayan sakit ya ternyata disemprot oleh seorang Pang Lucu kali ini. Ngebuat Boy harus tumbang. Tapi emang satu pancingan yang diberikan oleh Pajajaran ini ngebuat Boy jadi overextend juga. Terlalu jauh untuk masuk ke arah inner turret dari tim Pajajaran. Apalagi ini di area bootline ya. Yang ngebuat sekarang mereka bisa langsung menuju ke arah turtle selanjutnya. Cuman kalau dari segi gold ya masih dipegang banget sama Onyx tau. Masih Tapi jauh sih. akhirnya ada objektif yang bisa dibuka sama Pajajaran. Dapetin turtle, lumayan banget. Oh, tabrakan sekarang udah terjadi lagi. Semua yang bakal menjadi target dan gun default yang dibuka sayangnya belum terlalu berimpact pada akhirnya dengan reward manipulation yang dibukakan juga oleh seorang Cherry menjadi satu penghalang besar. Oke, lagi-lagi Tyrant Revenge dan langsung masuk dengan Shadow Transition mengincar ke arah D. Apakah cukup damage dan yes, D harus tumbang. Namun hati-hati di belakangnya udah mulai dijepit Nevin. WDD mau gak mau kayaknya udah pasrah aja sih kalau ngeliat kayak gini adanya seorang Samuel nggak bisa melakukan pertukaran juga dengan adanya bouncing ball cukup lama untuk buying time. Tapi pada akhirnya harus tumbang juga di sisi lain ternyata distraksi yang diberikan kebuat dari seorang Boy juga berhasil ter-take down. Oke, di bagian top lane ada Arvin memang yang melakukan split push. Tapi Uranus kan gebukin lama ya. Iya. Jadi dia nggak bisa fokus juga karena objektif tadi. Apalagi masih ada pasif dari best turret. Cuman memang untuk trappingnya tadi lumayan berani. Boy dia tutup jalan pulang dari teman-teman Pajajaran. Ya kalau memang damage-nya cukup ya itu bakal bagus. Tapi kalau damage-nya ternyata nggak cukup jadinya kayak tadi malah dipanis. Sementara untuk item, Heptasis ternyata setelah Demon Hunter Sword, item kedua yang dipilih oleh Roosevelt adalah Heptasis. Untuk make sure damage-nya cukup sebagai follow up damage. Ya siapapun yang diinisiasi nanti oleh teman-temannya. Ya ini dari seorang Natas juga udah megang satu buah Maleficron ya sebenarnya untuk ngasih penetrasi. Karena target mereka sekarang adanya seorang Boy, dia salah satu tipikal hero jungler yang cukup tebal. Begitu juga untuk seorang Arvin nih yang benar-benar harus dipenetrasi nantinya dengan adanya sebuah anti kiras. Yep. Angka yang bagus juga sebenarnya untuk Natex. Pantesan dia kuat banget. Dia main itemnya item pecah-pecahan ya, Vin. Ada Azure Blade, Free Hammer yang memang itu nambahin damage semua. Item yang dijadiin ini hanya satu, Maleficron. Yeah. Nextnya ke arah Endless Battle harusnya. Oke, bermain dengan pecahan ngebuat dari seorang Natex
bakalan lebih berimpact dalam setiap team fight yang ada. Apalagi kalau kita ngeliat dengan adanya 5 detik lagi. Lord yang pertama akan segera muncul dan surprise lagi-lagi akan terjadi kali ini. Mau gak mau dari seorang Arvin harus segera melarikan diri dan menguras beberapa resource yang dia miliki. Termasuk dengan adanya satu stall dari seorang Arvin. Keras banget Arvin. Ini dampak dari Uranus yang nggak perlu bikin Enchanted Talisman ya, Vin. Iya. Dia bisa nge-skip item pertama, langsung ke arah item defense. Ya inilah hasilnya Uranus yang keras banget. Siapapun nggak bisa numbangin sih. Bahkan kita ngeliat tadi 4 pemain loh. Udah coba untuk mengejar ke sana Arvin, tapi ini dia serangan kedua yang akan dilakukan. Lordnya berhasil ditumbangkan oleh kalau pemain dari tim Onyx. Tapi sekarang masalah pertukaran juga harus segera terjadi. Arvin tumbang, Hoho juga tumbang. 1 tukar 1. Explain ya yang ditukar. Sebenarnya memang ya nggak ada masalah juga. Wah ditarik ternyata, ditarik dan damage-nya cukup. Boy harus tumbang. 1 kesalahan yang dibuat oleh Onyx Prodigy. Harus cepat reset dan ya mumpung Lordnya belum keluar juga. Iya, mereka masih punya waktu juga sih sebenarnya untuk ke arah Lordnya. Tapi mungkin nggak bakal semaksimal ketika mereka dalam kondisi yang utuh dengan 5 pemain total. Lord menuju dari area top lane. Nah ini targeting selanjutnya bakalan seperti apa dari teman-teman Pajajaran dengan power pick off yang besar di tangan seorang Jiren Sevold. Mereka udah mulai sih harus nge-targetin ke arah seorang Cherry dulu. Kelihatan nih Paang bahaya banget. Ada Samuel di depan dan masih belum ada defense judgment kebetulan. Samuel udah mulai terlihat juga posisinya. Paang lucu masih berhasil melarikan diri dan hanya berbeda sepersekian detik aja sampai di Judgment tadi udah keluar dari seorang Samuelnya, udah ready lebih tepatnya lagi. Dan kita bakal menunggu untuk Lord yang sudah mulai dikawal oleh seorang Arvin. Apakah ini bakal di backup juga dari arah lini lainnya untuk memaksimalkan lagi, terutama inner mid turret nih yang dari tadi greget banget, belum bisa ter-take down juga. Memang ini belum jadi Lord Enhance ya. Biasanya memang dipakai buat habisin turret-turret di luar base turret. Tapi lumayan banget lihat loh, dia Lordnya bisa cicil top base turret sampai darahnya setengah kurang. Ya nanti bisa dieksekusi lagi kalau memang dari Onyx yang mau. Oh, ini dia satu bom belikan dari seorang Samuel bakal coba untuk menangkap satu pemain dan shutdown berhasil di-secure oleh seorang D. Menuju ke arah seorang Natex yang harusnya bakal punya power physical damage yang sangat besar untuk menahan wave minion yang akan segera masuk dalam beberapa saat lagi. Boy udah ikut ke area pertempuran kali ini. Hoho gak bisa berbuat banyak dan Pang Lucu yang memegang Divine Judgment ini bakal menjadi harapan dari teman-teman Pajajaran. Charge dari seorang WDD apakah bakal connect kali tapi di cancel. Ya masih berlanjut nampaknya top lane. Best start yang dituju bahkan bisa untuk dihancurkan. Bahkan kondisi saat ini yang sakit banget damage-nya. Hoho menjadi korban lagi dengan torpat memori dari D. Wow, turn apart memories ya. Di udah megang 415 dari segi KDA yang diamankan. Goldnya semakin dijauhin lagi. Tadi awalnya 3000, sekarang udah berbeda sampai ke arah 6000 perbedaan dengan satu base turret yang sudah hilang. Dan akan ada super minion yang akan segera masuk juga dari arah yang lain. Bang Lucu belum bisa mendapatkan target yang diinginkan, terlalu berbahaya ketika dia pengen coba untuk menarik satu pemain di area depan. Damage-nya bakalan sakit banget. Base turret kemudian di area mid lane juga sudah ter-take down. Malphite Roar udah jadi juga untuk Boy dan sekarang Pajajaran dalam masalah yang cukup serius. Karena mereka harus bisa dulu nih balikin kendalinya, balikin temponya dulu. Bahkan untuk membuka zona dari jungle mereka sendiri aja, ya mereka harus turunin 4-5 member. Untuk sekarang damage outputnya mungkin magical dan physicalnya memang setara. Tapi perbedaan gold yang cukup mengerikan di menit 12 sekitar 6.000 gold. Ini membuat gap dari antara mereka berdua, akhirnya damage dari Pajajaran ya bisa ketahan. Apalagi frontlanernya Uranus gitu kan yang keras banget, susah banget di take down. Ya meskipun 2 kali ditumbangkan tapi lihat ya betapa banyak resource yang diberikan oleh Pajajaran hanya untuk menumbangkan karakter Arvin dan sekarang Lordnya bisa ter-shutdown dengan baik. Onyx Prodigy membalaskan perfect objective dari Pajajaran untuk saat ini dengan adanya 2 Lord dan juga 2 turtle yang bisa mereka secure. Oke, kalau misalkan dihitung dari defense-nya Pajajaran, high ground-nya sebenarnya nggak ada Nevin. Tapi kalau nanyain long range yang bisa di-spam, dia punya Natex. Bukan untuk minion ya, untuk hero yang masuk. Nah masalahnya hero poking itu bisa di-counter sama Uranus. Uranus suka banget hero yang poking. Nah Uranus matinya sama hero DPS pasti dan juga damage. Dan Lordnya bahkan masuk tanpa hambatan di area mid lane. Ya ini bebas banget, udah gak ada base turret, bakal langsung menuju tapi coba ditarik oleh seorang Hoho ke bagian kantong lane terlebih dahulu ya mau gak mau. 3 base turret udah gak ada lagi ya, pressure rate gak ada rasanya untuk seorang Arvin pastinya dengan adanya supply kiras. Ya memang sudah ada di dalam tubuh dari seorang Arvin. Lord akan segera mendekat kali ini, begitu juga untuk 5 pemain dari Onyx Prodigy yang bakal coba untuk mendapatkan karena base yang flicker dibuka dari seorang Samuel tapi belum ada. Selain di yang mau dibuka, launcher sekali dia, langsung dia taruh straight dan juga taruh revive menuju ke arah backline. Berhasil mereka beberapa pemain kill free di tangan dari seorang D dan mereka langsung fokus ke arah base-nya Onyx Prodigy dengan 2
poin penuh. Kemenangan penuh bisa didapatkan Onyx Prodigy. Gameplay, disiplin, dan objektif yang mereka lakukan di game kedua nyaris sempurna. Dan ini menjadi momentum banget Pajajaran yang kehilangan temponya. Pajajaran bingung mereka apa yang harus mereka lakukan di game pertama. Mereka bisa ngacak-ngacak tapi di game kedua semuanya berbeda. Ya, ini akhirnya berbeda semua ya. Mereka menguasai tempo permainan sejak early game dan Onyx Prodigy berhasil mendapatkan clean sweep kali ini dan wow, what a nice game 2-0. Pajajaran masih harus mencari poin di match-match selanjutnya tapi tidak ketika bertemu dengan Onyx Prodigy. Iya. Pajajaran resetnya agak susah nih Nevin. Dia harus benar-benar